Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Sabtu 20 Februari dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Sejumlah ruas jalan tol di Jakarta sempat nyaris lumpuh karena tergenang air. Bahkan wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang sempat diklaim bebas banjir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut terendam banjir. Pada Sabtu lalu, 20 Februari sore hari, sejumlah lokasi di Cipinang Melayu ketinggian air sampai mencapai lebih dari 50 cm. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan banjir kali ini akibat curah hujan yang tinggi dari kawasan hulu dan menyebabkan banjir di Jakarta. Kanal Banjir Barat itu masih jumlah airnya banyak sekali sehingga tidak leluasa mengalir. Karena itu mungkin di Kemang akan perlu waktu untuk sampai airnya turun. Perlu waktunya apa? Karena air dari hulu masih terus mengalir dengan amat deras. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu mengirimkan ke Jakarta. Karena air-air yang berada dari kawasan selatan Jakarta, tapi bukan berada di pegunungan. Jadi arah dari hulu datang ke kita. Pernyataan Anies Baswedan soal air kiriman dari hulu mendapat tanggapan dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Ia menyatakan penyebab banjir di Jakarta juga harus dilihat dari masalah daerah aliran sungai yang belum ditangani. Di Katulampa itu paling tinggi siaga 3. Nah, Jakarta biasanya banjir itu di siaga 1. Nah, ketika siaga 3 sudah banjir di Jakarta, berarti volume di Jakartanya yang tinggi. Gitu. Itu catatan pertama. Yang kedua, bicara hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak, tetapi das menuju ke hilirnya. Ya, saya sudah menyurati Pak Gubernur waktu itu, temuan kami dari ekspedisi Ciliwung yang sebetulnya harus menjadi perhatian bersama. Ya, banyak perumahan liar, banyak limbah dan lain-lain gitu. Jadi persoalan banjir ini sekali lagi nggak bisa dadakan, tidak bisa ditangani ketika musim hujan saja, harus terintegrasi semua dari hulu ke hilir gitu. Itu persoalannya. Banjir Jakarta kali ini juga mendapat kritik dari Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta periode Februari-Desember 2020, Zita Anjani. Kalau mau bicara gamblang dan melihat alokasi anggaran, Pak Gubernur itu sudah 3 tahun tidak fokus terhadap isu banjir di Jakarta. Kenapa? Karena terbelenggu dengan janji politik. Tutur Zita yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta seperti dilansir detik.com. Banjir besar juga sempat melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta tahun lalu di bulan yang sama. Pada Februari 2020, banjir di wilayah DKI Jakarta merendam 390 RW dengan luas area tergenang 156 km persegi. Sedangkan pada banjir Jakarta tahun ini sebanyak 113 RW tergenang banjir dengan luas area tergenang 4 km persegi. Banjir di Jakarta tak pelak juga dipicu curah hujan yang tinggi. Pada Februari tahun lalu, curah hujan tertinggi di DKI Jakarta mencapai 377 mm per hari. Sedangkan pada Februari tahun ini, curah hujan tertinggi mencapai 226 mm per hari. Dalam persoalan banjir Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menargetkan banjir bisa surut dalam waktu 6 jam dengan sejumlah langkah penanganan. Namun bagi warga korban banjir, mereka tentu berkeinginan banjir tak kembali datang menghampiri. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, banjir diprediksi bisa kembali terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi hujan lebat akan kembali terjadi pada tanggal 23 hingga 24 Februari mendatang. Saya ulangi, 23 hingga 24 Februari mendatang, termasuk di Jabodetabek. Bagaimana antisipasi dini semua pihak untuk mengatasi banjir yang terus berlangsung? Apakah yang sudah dan belum tuntas dikerjakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini? Kita bahas bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PD Perjuangan Pantas Nainggolan. Selamat malam, Bapak. Malam. Ya, ini prihatin yang terjadi memang dari tahun ke tahun diakui semakin kecil, meskipun juga kemarin sempat juga ada apresiasi terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya ke Bung Taufik dulu. Cipinang Melayu misalnya, yang dikatakan 50 tahun tidak banjir, artinya selalu banjir.
tapi kemudian beberapa pekan lalu ada Pak Gubernur Anies Baswedan yang datangi ke sana. Ini pertama kali tidak banjir, tapi pada saat akhir pekan lalu juga kembali banjir. Komentar Anda, Bung Taufik. Ya, terima kasih. Saya kira gini ya, ketika tidak banjir itu curahnya dalam posisi yang standar. Banjir kemarin itu saya ingin mengatakan kan di Jakarta itu banjir dari 3 ya. Pertama kiriman. Ketika di hulu hujan besar, kemudian air akan mengalir ke kita ya. Seluruh kali yang dilalui misalkan di Kali Ciliwung itu kalinya luber gitu ya. Ketika kalinya luber maka kali-kali kecil itu sulit untuk masuk ke kali besar itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita caranya sederhana melihatnya kalau saya sih, ketika nanti di areal perkampungan airnya berwarna coklat sama dengan di kali, maka itu luberan kali. Nah, kemudian yang kedua memang curah hujan yang dahsyat menurut saya ya ketika terjadi kemarin-kemarin itu. Baru yang ketiga dengan drop. Saya memberi contoh, jangan lihat banjirnya dulu. Kelapa Gading itu kemarin nggak banjir. Tanjung Priok nggak banjir. Itu yang pinggir-pinggir sungai itu yang banjir. Kayak Kemang gitu ya, kan kelewatan Kali Kerukut gitu. Apa yang mau Anda sampaikan di sini, Bung Taufik? Apa yang mau Anda sampaikan di sini? Kelapa Gading kan biasanya banjir itu ya. Tanjung Priok biasanya banjir. Tanjung Priok ini kampungnya Bung Taufik ini, saya tahu. Iya. Kenapa? Artinya gini, ketika yang banjir di pinggiran kali karena sungainya meluap. Oke. Sungainya meluap itu kiriman banyak dari hulu, di hulunya juga hujan besar, nggak bisa nampung, kemudian sungai meluap. Nah, sungai-sungai kecil kita itu kan masuknya ke sungai besar. Itu yang juga nggak bisa nampung gitu loh. Jadi muncullah banjir. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kehadiran ke sana itu, waktu curah hujan saya kira masih di bawah angka 100. Itu dalam posisi normal. Nah, ketika curah hujan di atas 150, itu kan nggak normal. Gitu. Karena itu sangat ekstrim. 200 kemarin 200 lebih ya? 266 ya FM. Nah, itu kan sangat ekstrim gitu. Nah, kemudian kalau kita mau lihat lagi misalnya banjir di Kemang, kemudian masuk ke Sudirman, itu rata-rata alirannya dari Kali Kerukut. Kali Kerukut itu bertemu dengan Kali Mampang, maka akan menggenangi Kemang, Setiabudi, kemudian Bina Chandra, nah itu kan tergenang gitu. Ya, jadi Bung Taufik, Anda mau mengatakan persis seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur. Ini semua persoalan dari hulu yang membawa air terlalu banyak. Iya, saya kira itu salah satu penyebab banjir utamanya itu. Karena itu dalam pandangan saya kalau mau menyelesaikan ini, maka selesaikanlah secara bersama antara peri-peri Jakarta kayak Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok gitu ya, dengan pemerintah pusat yang punya kali, yang 13 sungai itu punya pemerintah pusat dengan pemerintah DKI. Nah, kalau Kali Kerukut itu turunannya dari Depok. Kalau Ciliwung itu turunan dari Kota Bogor. Ya. Itu kira-kira ya. Oke, baik. Saya ke Bung Pattas dulu. Bung Pattas, nanti saya berikan kesempatan lagi ke Bung Taufik. Bung Pattas, semua ini karena masalah ada di hulu, bahwa airnya kebanyakan dari hulu. Komentar Anda. Kita ini jadi lucu juga ini. Ini kodrat alam. Memang kodrat air itu dari atas ke bawah ngalirnya. Ya. Nah, dan ini dari tahun udah puluhan tahun, ratusan tahun ya memang udah begitu realitanya. Nah, sekarang persoalannya adalah dengan situasi yang berulang seperti itu, apa yang sudah kita lakukan? Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi situasi yang sudah berulang, yang semua faktornya sudah diketahui. Menurut Anda, apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Itu yang tidak signifikan, bahkan cenderung tidak ada. Tidak ada? Ya,
Kalau kita lihat, nanti saya berikan kesempatan Bung Taufik. Tidak ada, maksudnya seperti apa? Anda punya data soal itu? Anda punya argumentasi soal itu? Gini, kita punya infrastruktur, ya, infrastruktur 13 aliran sungai. Ada drainase kota dan ada penahan rob di kawasan utara, pantai utara. Nah, beberapa dari catatan yang pernah kita terima bahwa dari 33 kilometer lebih yang harus dinormalisasi di kawasan Ciliwung sampai dengan sekarang ini tidak bergerak dari tahun 2017. 2017 kemajuannya hanya sampai 16 kilometer. Nah, sampai dengan hari ini tidak ada penambahan dari 16 kilometer. Oke. Nah, itu. Kemudian yang kedua... Sebentar. Anda mau mengatakan 2017 sudah berhasil dinormalisasi ya, 16 kilometer, betul ya? Iya. Sampai saat ini tidak ada perkembangan. Kan 2017 zamannya Pak Ahok dan Pak Jarot, betul ya? Anda mau mengatakan itu kan? Iya. Oke, jadi selama Pak Ahok, Pak Jarot sudah 16 km normalisasi Ciliwung. Zamannya Pak Anies nggak ada perkembangan, begitu ya? Iya. Oke, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Nanti saya akan meminta informasi kepada Bung Taufik dan juga Bung Pantas Nainggolan. Saat lagi, saudara.